Please get somebody. Okay, while I'm talking to you, my partner is dispatching units out, okay? Nggak semua pernikahan bisa berjalan harmonis. Beberapa dari pasangan menikah justru memilih untuk mengakhiri pernikahan mereka untuk beberapa alasan tertentu. Salah satunya adalah Ben Oxley yang memilih mengakhiri pernikahannya dengan sang istri yang bernama Dawn setelah beberapa masalah nggak bisa mereka selesaikan secara bersama. Hingga akhirnya pernikahan itu berakhir dengan perceraian. Lalu setelah perceraiannya, Ben tinggal bersama putrinya yang bernama Alyssa, di mana dia terus berjuang untuk bisa menjadi sosok ayah yang hebat, teman yang asik untuk putri kesayangannya, Alyssa Oxley. Sampai akhirnya, 1 tahun setelahnya, Ben kembali menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Melissa, yang kemudian membuat keluarganya kembali utuh. Tapi, beberapa waktu setelah pernikahan keduanya dengan Melissa, Ben ditemukan dalam keadaan terkapar di atas tempat tidurnya dengan tubuh berlumuran darah. Nah, apa yang terjadi dengan Ben? Kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Let's begin. Kita mulai dari tahun 2004, tepatnya di kota Minden, Nevada. Seorang ayah tunggal berusia 32 tahun bernama Ben Oxley sedang berusaha untuk kembali melanjutkan hidup bersama putrinya yang waktu itu masih berusia 3 tahun. Putrinya adalah Alyssa Oxley. Setelah perceraiannya, Ben selalu berusaha untuk menjadi segalanya bagi Alyssa. Nggak pernah sekalipun dia mengabaikan Alyssa. Kemanapun Ben pergi, dia akan selalu membawa Alyssa. Bahkan, mereka merayakan Valentine bersama dengan berdansa diiringi dengan lagu favorit mereka yang berjudul Butterfly Kisses. Dan bagi Alyssa, Ben benar-benar udah jadi sosok ayah yang sangat mengagumkan, yang nggak cuma merawatnya, tapi juga selalu memprioritaskannya di atas segala-galanya. Sampai akhirnya, 1 tahun kemudian, Ben kembali menjalin kedekatan dengan seorang perempuan yang bernama Melissa. Dan perlahan, kedekatan mereka mulai mengarah ke hubungan yang lebih serius. Saat itulah, Ben membawa Alyssa untuk ketemu sama Melissa. Nah, di pertemuan pertama itu, Alyssa sempat menunjukkan sikap kurang suka gitu dengan kehadiran Melissa. Bahkan dia sempat bilang, "Don't talk to my dad." Saking gak sukanya Alyssa ngelihat Melissa deket-deket sama papanya. Tapi, walaupun di pertemuan pertama tersebut, Melissa mendapatkan penolakan dari Alyssa, dia nggak ngerasa tersinggung sama sekali. Justru Melissa menganggap kalau itu kecemburuan yang wajar dari seorang anak perempuan ngelihat papanya deket-deket sama perempuan lain. Dan seiring berjalannya waktu, Melissa akhirnya bisa meluluhkan hati Alyssa. Mereka jadi makin dekat, sering makan bareng, jalan bareng, bahkan weekend bareng. Kedekatan itu adalah kedekatan yang tulus satu sama lain. Melissa nggak merasa kehadiran Alyssa adalah gangguan hubungannya dengan Ben. Gitupun dengan Alyssa yang mulai merasa nyaman dengan kehadiran Melissa. Sampai akhirnya, tepatnya tanggal 17 September tahun 2006, Ben dan Melissa memutuskan untuk mengikat hubungan mereka dalam sebuah pernikahan. Dalam momen sakral itu juga, mereka saling berjanji bahwa mereka akan menerima dan mencintai satu sama lain sebagai sebuah keluarga. Pernikahan itu juga membuat Ben dan Melissa mendapatkan hak asuh penuh atas putrinya Alyssa. Jadi udah nggak lagi berbagi dengan mantan istrinya Ben, si Downs. Lalu setelah pernikahan itu, Melissa juga mengajak adik laki-lakinya yang bernama Craig yang waktu itu masih berusia 17 tahun tinggal bersama Ben dan Alyssa di rumah mereka, di mana mereka mulai menjalani hidup sebagai sebuah keluarga yang penuh kebahagiaan dan kehangatan. Tapi kebahagiaan itu nggak berlangsung lama setelah sebuah tragedi menimpa keluarga Oxley. Tepatnya tanggal 21 Februari tahun 2008, sekitar jam setengah 4 pagi, kepolisian Nevada menerima sebuah panggilan darurat. One address of your emergency. I was sleeping. I turned on the light to wake up my husband, and it's really, really bad. Is he awake? No, he's dead. He's dead. So you think somebody came in and shot him? Yeah. Where's your husband at? No, lay down, lay down. I'm so tired. Who are you talking to right now? My daughter. Just stay in the bedroom with your daughter, okay?
Dalam telepon itu, dengan suara gemetar dan panik, Melissa melaporkan bahwa dia kebangun terus ngelihat suaminya udah dalam keadaan terkapar dengan tubuh berlumuran darah. Sementara itu, Alisa yang waktu itu juga kebangun dengar suara mama tirinya nangis-nangis di telepon, langsung nyamperin kamar orang tuanya. Dan ketika Alisa berusaha untuk ngelihat apa yang terjadi dengan ayahnya, Melissa tuh langsung nahan Alisa. Karena dia nggak bisa ngebiarin Alisa yang masih kecil ngelihat kondisi Ben Oxley yang sangat mengenaskan tersebut. Di waktu bersamaan juga, Melissa sempat mendengar ada suara gemuruh di luar kamarnya. Saat itulah dia meminta kepada operator 911 untuk segera mengirimkan bantuan, sambil terus menahan dan memeluk Alisa, putri tirinya. Lalu nggak lama kemudian, polisi pun sampailah di rumah keluarga Oxley, di mana mereka mendapati pintu utama rumah keluarga Oxley udah dalam keadaan terbuka lebar dengan kondisi ruangan yang gelap gulita. Penuh kewaspadaan dan kehati-hatian, polisi pun melangkah masuk ke dalam rumah keluarga Oxley. Ketika mereka melewati salah satu kamar di rumah itu, mereka melihat seseorang terbaring di balik selimut di atas tempat tidur. Beberapa kali polisi sempat meneriaki sosok di balik selimut itu sebelum akhirnya sosok itu terbangun dan ternyata itu adalah Craig, adik Melissa yang waktu itu tinggal bareng mereka. Dan di kamar utama keluarga Oxley, polisi menemukan Melissa berdiri di telepon sambil memeluk Alisa dengan pakaiannya yang udah berlumuran darah. Selain itu, mereka juga mendapati Ben Oxley udah dalam keadaan terkapar dengan luka tembakan tepat di kepala. Dan setelah rumah itu dikosongkan, polisi pun kembali melanjutkan pemeriksaan. Tapi dari pemeriksaan itu, mereka sama sekali nggak menemukan tanda-tanda yang mencurigakan. Nggak ada tanda-tanda pintu yang dirusak, atau kaca jendela yang pecah, ataupun tanda-tanda seseorang udah masuk dengan paksa ke dalam rumah keluarga Oxley. Sehingga polisi sempat menduga kalau pelakunya adalah Melissa atau adiknya Melissa, si Craig. Kecurigaan polisi terhadap Craig makin kuat lagi ketika mereka menemukan ada 2 senapan di kamar tidurnya Craig. Selain itu, 2 peluru juga ditemukan tergeletak di atas meja di samping tempat tidurnya Craig. Tapi waktu itu, Craig dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Dia justru mengklaim bahwa malam itu dia kecapean banget sampai nggak sadar kalau polisi udah masuk dan meneriakinya beberapa kali. Sementara itu, pemeriksaan juga menunjukkan bahwa nggak ditemukannya ada residu mesiu di jari-jarinya Craig, yang artinya nggak ada bukti yang menunjukkan bahwa Craig yang telah melakukan penembakan itu. Membuat polisi akhirnya terfokus pada satu terduga tersangka utama yang sangat mungkin melakukan kejahatan itu. Orang itu adalah Melissa Oxley, istrinya si Ben sendiri. Tapi ketika ditanya tentang hal itu, sama halnya dengan Craig, Melissa justru mengklaim bahwa dia nggak tahu sama sekali apa yang terjadi dengan suaminya. Yang dia tahu, tiba-tiba dia kebangun dan ngelihat suaminya udah dalam keadaan seperti itu. Sesuatu yang sangat nggak masuk akal bagi kepolisian, karena nggak mungkin banget gitu ada seseorang yang berada di samping korban dan nggak tahu sama sekali apa yang terjadi malam itu. Cuma polisi juga nggak bisa melakukan penahanan karena nggak ada sama sekali bukti yang menunjukkan bahwa Melissa yang melakukan penembakan tersebut. Sehingga mau nggak mau mereka pun melepaskan Craig dan Melissa dari segala tuduhan, tapi ya tetap melakukan pengawasan. Nggak adanya bukti kuat yang menunjukkan bahwa Melissa yang melakukan pembunuhan itu atau Craig yang telah melakukan penembakan tersebut membuat penyelidikan kematian Ben sempat mengalami jalan buntu. Tapi kemudian polisi menemukan informasi baru yang menunjukkan bahwa polis asuransi sebesar $400.000 atas nama Ben Oxley semuanya bakal jatuh ke tangan Melissa Oxley ketika Ben meninggal dunia. Lagi-lagi membuat polisi berpikir kalau jangan-jangan Melissa nih yang udah ngelakuin hal sekeji itu untuk mendapatkan klaim asuransi tersebut. Sementara itu, untuk menjamin keselamatan Alisa, hakim mengembalikan hak asuh Alisa ke ibu kandungnya, Dawn. Dan semenjak itulah, Alisa kembali tinggal bersama ibu kandungnya. Dan selama tinggal bersama ibu kandungnya, nggak jarang Alisa ini ngedengar obrolan orang-orang dewasa yang membahas tentang pembunuhan ayahnya. Di mana obrolan itu menyudutkan dan mengatakan bahwa Melissa lah pelaku yang telah melakukan pembunuhan tersebut. Bahkan Dawn sampai bilang
sendiri ke Alisa kalau Melissa, mama tirinya, yang udah ngehabisin papanya sendiri. Tapi hasutan dan obrolan panas itu nggak membuat Alisa ngerasa benci terhadap mama tirinya. Jauh di dalam lubuk hatinya, dia yakin banget kalau kasih sayang yang dia rasain dari Melissa selama tinggal bersama Melissa dan juga ayahnya adalah kasih sayang yang tulus. Dan Alisa juga punya pemikiran tersendiri terkait pembunuhan ayahnya. Walaupun dia nggak tahu siapa pelakunya, tapi dia yakin banget kalau Melissa, mama tirinya, nggak akan pernah ngelakuin hal sekeji itu. Sampai akhirnya ketika dia dimintai keterangan oleh detektif yang menyelidiki kematian ayahnya, Alisa menceritakan sesuatu yang belum pernah dia ceritakan ke siapapun. I woke up and heard this creak at the front door. I heard it and I just looked out and I saw someone walking in. Do you know who they were? I don't know who it was. Jadi malam itu Alisa tuh sempat kebangun karena ngedengar suara pintu kamarnya kebuka. Dan dalam keadaan setengah sadar, dia juga sempat ngelihat ada seseorang yang memasuki kamar tidurnya. Tapi siapa orang itu dia nggak tahu. Karena waktu itu dia tuh cuma kayak kebangun setengah sadar dan kondisi lampu kamarnya juga dalam keadaan mati. Jadi dia nggak bisa ngelihat dengan jelas siapa yang masuk ke kamarnya malam itu. Tapi keterangan Alisa membuat polisi yang sebelumnya meyakini Craig atau Melissa sebagai pelaku yang udah melakukan pembunuhan terhadap Ben, jadi berpikir kalau kemungkinan ada orang lain yang mungkin terlibat dalam kematian Ben Oxley. Saat itulah polisi mulai menyelidiki background dari seorang Ben Oxley, termasuk orang-orang yang pernah berkonflik dengan Ben. Dalam pemeriksaan itulah polisi menemukan bahwa sebelum menikahi Melissa, Ben ternyata pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Dawn, dan lahirlah Alisa. Tapi pernikahan mereka nggak berjalan harmonis dan berakhir dengan perceraian, di mana Ben berhasil mendapatkan hak asuh atas Alisa. Dan yang menjadi alasan utama kenapa Ben bisa mendapatkan hak asuh atas Alisa, karena mantan istrinya, Dawn, seorang peminum, juga pecandu, yang sering berurusan dengan hukum. Bahkan beberapa kali ternyata Dawn ini udah pernah keluar masuk penjara karena kasus narkoba. Karena itulah hak asuh Alisa akhirnya jatuh ke tangan Ben Oxley. Sementara itu, Alisa kembali dihadapkan dengan kondisi keluarga ibunya yang jauh dari kata aman. Ngelihat ibunya yang mabuk-mabukan, juga sering pakai obat-obatan terlarang, udah jadi pemandangan biasa setelah dia dipisahkan dari ibu tirinya Melissa. Karena hukum waktu itu nggak memperbolehkan Alisa tinggal bersama Melissa, karena Melissa adalah terduga tersangka utama yang terlibat dalam kasus kematian Ben Oxley. Lalu nggak lama kemudian, kepolisian Nevada akhirnya memanggil James dan Dawn untuk menanyai apa dan di mana keberadaan mereka pada malam kematian Ben Oxley. Saat itulah Dawn mengklaim bahwa dia bersama James, juga putra dari pernikahan pertamanya yang bernama Devin, ada di rumah dan gak kemana-mana. Dan ketika polisi menanyakan tentang hubungannya dengan James, Dawn menerangkan kalau dia baru kenal dengan James dan sama sekali gak punya kedekatan khusus. Tapi penyelidikan polisi justru mengungkap hal sebaliknya, bahwa James dan Dawn bukanlah teman semata. Mereka udah saling kenal lama, juga pernah terlibat dalam kasus narkoba. Jadi mereka berdua ini udah pernah keluar masuk penjara karena kasus obat-obatan terlarang. Menariknya lagi, polisi berhasil menemukan bukti rekaman CCTV dari sebuah toko serba ada yang menunjukkan bahwa dini hari sebelum kematian Ben Oxley, James terekam berbelanja di sebuah toko serbaguna. Bertolak belakang dengan kesaksian James yang mengatakan kalau dia cuma di rumah dan gak kemana-mana di malam kematian Ben Oxley. Tapi bukti rekaman itu nggak cukup kuat untuk membuktikan kalau James terlibat dalam kematian Ben Oxley. Sementara penyelidikan polisi, walaupun udah menetapkan 4 terduga tersangka yang sebelumnya Melissa, Craig, lalu Dawn, dan juga James, tapi penyelidikan mereka sama sekali belum menemukan petunjuk atau bukti yang kuat untuk menetapkan salah satu dari keempat orang ini sebagai tersangka utama atas kematian Ben Oxley. Lalu nggak lama kemudian, tiba-tiba seorang pria datang ke kepolisian Nevada dan membuat sebuah pernyataan yang kemudian membuat penyelidikan polisi menemui titik terang. Pria itu adalah Devin, putra Dawn dari pernikahan pertamanya. Kepada polisi, Devin menceritakan bahwa
bahwa sehari sebelum kematian Ben, dia sempat mendengar ibunya dan James sedang berdebat tentang sesuatu hal. Dalam pertengkaran itu, Don mengeluhkan Ben yang udah ngancurin hidupnya, membuat dia harus membayar $200 per bulan untuk Alisa kepada Ben, sementara hak asuh Alisa jatuh kepada Ben sepenuhnya setelah Ben menikahi Melissa. Di tengah kemarahan Dawn itulah James berusaha untuk menenangkan Dawn sambil mengatakan kalau dia akan melakukan apapun untuk bisa membuat Dawn lebih tenang. Saat itulah dengan lantang Dawn bilang kalau dia cuma bisa tenang kalau Ben Oaksley meninggal dunia. Lalu setelah mendengar pernyataan Devin, kepolisian Nevada kembali melakukan pemanggilan terhadap James, di mana mereka berusaha melakukan penekanan agar James menceritakan yang sebenarnya. Saat itulah James mengakui semua kebohongannya dan mengatakan bahwa Dawn lah dalang dari kematian mantan suaminya, Ben Oaksley. James menerangkan kalau Dawn udah minta dia mengakhiri nyawa Ben biar Dawn bisa lepas dari kewajiban membayar tunjangan anak sebesar $200 per bulan untuk Alisa dan juga bisa mendapatkan hak asuh mutlak atas Alisa sebagai pembalasan karena Ben udah ngancurin hidupnya setelah perceraian mereka. James juga menceritakan kalau malam itu diam-diam dia dan Dawn udah memasuki rumah Ben. Lalu ketika mereka menuju kamar utama, James sempat ngeliat Dawn mengalihkan langkahnya menuju kamar tidur Alisa dan memasuki kamar itu untuk beberapa saat. Sementara Ben terus melanjutkan langkahnya menuju kamar utama, di mana dia menemukan Melissa dan Ben sedang tertidur. Lalu perlahan James mendekati Ben, mengarahkan senapannya ke arah Ben sebelum kemudian menembakkan senapan itu tepat ke kepala Ben. Dan waktu itu rencananya James juga diminta oleh Dawn untuk mengakhiri hidup Melissa. Tapi ketika akan mengeksekusi Melissa, James berubah pikiran, memilih pergi meninggalkan Melissa dan Ben berlari keluar rumah menghampiri Dawn yang udah nungguin di mobil. Lalu setelah James dan Dawn ditahan, hak asuh Alisa dikembalikan kepada Melissa karena Melissa udah terbukti nggak terlibat dalam kasus kematian suaminya Ben Oaksley. Semenjak itulah Melissa dan Alisa kembali tinggal bersama walaupun keadaannya tuh udah beda. Melissa kehilangan sosok suami sementara Alisa kehilangan sosok ayah, sosok pria yang sama-sama sangat mereka banggakan. Tapi gimana pun hidup harus terus berlanjut. 4 tahun setelahnya, tepatnya tanggal 31 Januari tahun 2012, Melissa dan Alisa sama-sama bersaksi di persidangan atas kematian Ben Oaksley. Di tengah persidangan itulah Melissa menerangkan bahwa apa yang telah dilakukan James nggak cuma menyisakan luka bagi dirinya, tapi juga udah merampas dan menjatuhkan mental Alisa yang sebelumnya udah hidup bahagia dan memiliki keluarga yang utuh bersama dirinya dan juga Ben Oaksley. Sementara itu, saudara tirinya Alisa, Devin, juga turut bersaksi untuk kembali menegaskan kesaksiannya tentang keterlibatan ibunya atas kematian Ben Oaksley. Devin yang waktu itu udah jadi tentara juga menerangkan bahwa selama tinggal bersama Dawn, dia juga mengalami penelantaran di lingkungan yang mengerikan dengan tabiat ibunya yang seorang pecandu juga peminum berat. Karena ulahnya juga hak asuh Dawn atas putrinya Alisa secara resmi berakhir sepenuhnya. Jadi sampai kapanpun dia udah gak punya hak lagi untuk merebut atau menggugat hak asuh Alisa dari Melissa. Dan pada akhirnya yang harus bertanggung jawab sepenuhnya atas kematian Ben Oaksley adalah James setelah dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Sementara itu Dawn dibebaskan dari segala tuntutan. Karena waktu itu Dawn diberikan imunitas bebas dari segala tuntutan dengan syarat dia harus menceritakan semua detail kejahatannya, termasuk tentang gimana dia mempengaruhi James sampai James mau dan bersedia melakukan tindakan keji itu. Dan ketika James bakal dibawa pergi keluar persidangan, Alisa ngajuin diri untuk ketemu sama James, dimana dia mengatakan kalau dia udah memaafkan James dan berharap James tetap punya harapan untuk bisa bertahan. Dan setelah persidangan itu selesai, Alisa dan Melissa tetap tinggal bersama. Mereka tulus saling menyayangi satu sama lain, bahkan Melissa juga merawat Brandy, putri Dawn dari pernikahan pertamanya, setelah Dawn kembali berurusan dengan hukum karena terbukti melibatkan Brandy yang waktu itu masih berusia
berusia 15 tahun dalam beberapa transaksi narkoba. Cuma bagi Melissa nggak penting banget apakah Alisa atau Brandy anak kandungnya atau bukan. Karena bagi dia setelah memutuskan menikah dengan Ben Oxley, artinya mereka adalah sebuah keluarga dan akan tetap menjadi keluarga. Sesuai janjinya saat menikah dengan Ben Oxley, di mana mereka saling berjanji untuk saling menerima dan mencintai satu sama lain sebagai sebuah keluarga. Dari Melissa kita tahu arti keluarga yang sebenarnya. Dan terima kasih udah tonton sampai selesai. Jangan lupa like kalau kamu suka pembahasan seperti ini. Subscribe juga yo. Dan terakhir, stay safe, stay happy. Sampai ketemu hari Sabtu. Bye!